salam jumpa dengan saya. Kesempatan hari ini saya ingin menunjukkan kepada Anda semuanya buku-buku koleksi saya, buku-buku yang lama yang saya beli pada tahun 97 dan 98. Dan buku itu sekarang sudah langka. Buku apa saja itu? Ya, Anda mungkin akan terkejut. Saya juga sangat suka mengkoleksi buku-buku yang berbau mistik, yang berbau perdukunan, yang mengkisahkan tentang kisah-kisah paranormal. Di tangan saya ini ada 3 buah buku yang saya punya, dan tanpa sengaja saya membuka koleksi-koleksi saya yang lama, dapat 3 judul buku. Buku yang pertama ini saya beli pada tanggal 25 Agustus 97. Ya. Jadi pada tahun 97 saya membeli buku dengan judul Dialog Seputar Kekuatan Gaib, yang membahas tentang paranormal, kemudian tenaga dalam, pernapasan, santet tenung, takhayul, sihir, klenik, hantu, dan jin. Menarik bukan? Ya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit CV Aneka Solo, yang saat ini sudah tidak lagi beroperasional penerbitnya. Dari CV Aneka ini memang bukunya aneh-aneh, unik-unik, dan sebagian besar bukunya dijual melalui pengiriman pos. Ya, jadi pembelian buku lewat pesanan tidak hanya era digital saja. Pada sebelum maraknya era digital, CV Aneka ini sangat aktif mempromosikan buku-bukunya lewat majalah, lewat koran, kemudian pembeliannya dilakukan dengan cara pesanan menggunakan pos atau dikirim via pos begitu. Ya, buku ini ditulis oleh Joko Subroto dan Mas Ruri. 2 tokoh ini sangat terkenal sekali di dalam dunia paranormal pada zamannya, pada tahun 97. Di sini, buku ini menceritakan tentang menjawab berbagai topik yang berkaitan dengan kekuatan gaib, paranormal yang ditinjau dari berbagai disiplin ilmu, sejarah, kemudian biologi, psikologi, maupun metafisika. Buku ini saya koleksi pada tahun 97. Di buku ini dijelaskan berbagai hal yang tadi berkaitan dengan kekuatan mistik, ya. Di sini ada 6 bagian yang dituangkan dalam buku ini. Bagian yang pertama yaitu bahas tentang kejutan akhir abad 20. Tanya jawab seputar paranormal. Yang membahas tentang apakah memang ada kekuatan paranormal itu. Kemudian bukti-bukti kekuatan paranormal dan seputar itulah. Karena memang kalau kita lihat paranormal ini seringkali menjadi perdebatan apakah ada dan tidak. Dan seringkali karena ilmu ini tidak semua orang bisa memahami, seringkali menjadi salah satu sarana bentuk-bentuk penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian bagian yang kedua menjelaskan tentang tanya jawab seputar tenaga dalam dan aura. Wah, luar biasa ya. Yaitu seputar tenaga dalam dan aura. Yaitu berisi 3 bagian, subbagian. Subbagian yang pertama tanya jawab seputar tenaga dalam, kemudian subbagian yang kedua tanya jawab seputar prana, dan yang bagian ketiga, subbagian ketiga berisi tentang tanya jawab seputar aura. Kemudian di bagian 3 menjelaskan tentang tanya jawab seputar pernapasan dan meditasi tenaga dalam. Di sini juga terbagi atas 2 subbagian.
yaitu tanya jawab seputar pernapasan tenaga dalam dan tanya jawab seputar meditasi tenaga dalam. Kemudian pada bab yang keempat menjelaskan, menguraikan tanya jawab seputar santet, jengges, tenung. Wah, ini menarik sekali ya. Di sekitar kita masih banyak sekali orang-orang yang percaya adanya santet, jengges, tenung. Walaupun juga seringkali ini menjadi satu bentuk rekayasa dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, itu bagian yang keempat. Itu ada pembahasan tentang kasus yang mengerikan terkait dengan santet, jengges, tenung. Kemudian macam-macam istilah santet yang membingungkan. Ada lagi pembahasan yang menarik ini. Paku dan pecahan kaca. Tiba-tiba ada dalam perut. Siapa yang menggerakkan santet? Wah, ini masih ada yang percaya bahwa hal-hal ini berasal dari kekuatan gaib, kekuatan yang digerakkan oleh setan begitu. Kemudian dua macam teknik menyantet. Kalau Anda ingin belajar santet, buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana tekniknya menyantet. Tentunya menyantet ini sesuatu yang tidak dibolehkan dalam agama ya. Namun buku ini menjelaskan tentang bagaimana teknik menyantet. Kemudian semua orang bisa terkena santet. Nah, ini diingatkan bahwa semua orang itu bisa terkena santet dari orang bawah sampai atas. Kemudian bagaimana kiat selamat dari santet? Juga dibahas tentang hukum karma bagi orang yang menyantet. Dan juga di sini disampaikan bahwa santet, jengges, tenung itu belum diatur dalam KUHP. Nah, ini tinjauan dari segi aspek hukumnya begitu. Bagian yang kelima yaitu seputar tanya jawab ilmu gaib, takhayul dan klinik. Ini juga ada dua subbagian. Subbagian pertama yaitu tanya jawab seputar ilmu gaib, dan bagian yang kedua tanya jawab seputar takhayul dan klinik. Ini menarik sekali. Di sini dijelaskan ilmu gaib itu benar-benar ada. Ya, memang kita sebagai umat yang beragama meyakini bahwa barang yang gaib itu memang ada. Kemudian juga dijelaskan bedanya ilmu hitam dan ilmu putih. Wah, ilmu hitam itu black magic, kalau ilmu putih white magic. Black magic tentunya sesuatu yang tidak dibolehkan dalam ajaran agama karena menyimpang dari ajaran agama. Kemudian juga dipaparkan tentang sihir dan ilmu gaib. Ada juga paparan terkait dengan hipnotis, telepati, dan okultisme. Kemudian juga seputar tentang perdukunan. Dan ini yang menarik adalah menyebut dua kota yang terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Banten dan Ponorogo, apakah sebagai ilmu pusat gaib? Kita seringkali mendengar ya, kalau masalah santet, jengges, tenung itu biasanya orang asosiasinya kalau tidak Ponorogo juga Banten. Apakah benar? Nah, ini dikupas dalam bagian 5 di sub yang pertama. Kemudian untuk sub yang kedua, bicara masalah pengertian takhayul dan klinik. Kemudian ada juga kajian batu akik mengandung kekuatan magnetis. Ya, batu akik seringkali menjadi jimat bagi orang-orang yang percaya. Kemudian mengapa keris dikeramatkan? Juga ada pembahasan tentang misteri bulan suro. Dan ada juga pembahasan yang orang percaya bahwa angka 13 itu membawa kesialan. Serta benarkah burung gagak itu mengisyaratkan akan adanya kematian? Ya, kalau di zaman saya masih kecil, kalau ada burung gagak yang sedang di atas rumah atau di atas kampung kita, kemudian burung gagaknya itu mengeluarkan suara, ya, wah, ada semacam kepercayaan siapa yang akan meninggal begitu.
Kemudian bab yang terakhir, bab 6, menjelaskan tentang tanya jawab seputar misteri hantu dan jin. Nah, ini menarik sekali ya, bicara masalah seputar misteri hantu dan jin. Pembahasannya cukup banyak di sini. Tidak akan saya sebutkan semuanya. Di antaranya adalah bingung dengan istilah hantu, jin, setan, makhluk halus, genderuwo, peri, tuyul, dan sebagainya. Di sini akan dijelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan perhantuan gitu ya. Kemudian juga disebutkan adanya 13 jenis hantu. Wah, 13 hantu itu apa saja ya? Nanti Anda yang tertarik silakan ini bisa membacanya. Kalau Anda ingin juga membaca buku ini, silakan bisa mengontak saya di kolom komentar. Akan saya fotokopikan, akan saya kirimkan kepada alamat saudara, biar Anda bisa membaca secara langsung. Karena kalau Anda mencarinya di toko buku, nampaknya sudah tidak ada lagi ya buku-buku ini. Kecuali di toko-toko atau kios-kios buku obrolan malahan ya. Ya mungkin masih ada di, kalau Solo ya belakang Bidadari, atau di alun-alun itu yang pusat buku-buku yang sudah digunakan ya, buku-buku lama, buku-buku yang sudah dipakai begitu. Kemudian juga dijelaskan tentang orang mati apakah bisa menjadi hantu. Seringkali ada satu kepercayaan tentang orang yang mati itu rohnya bisa kelamberangan gitu ya. Apakah benar bisa kelamberangan dan menjadi hantu begitu? Sebab kita masih sering melihat adanya kisah-kisah tentang suster ngesot misalnya. Kemudian ada juga tentang pocongan, yang itu katanya orang-orang yang meninggal dunia yang tidak sempurna cara menutup kain kafannya dan lain sebagainya. Kemudian juga dijelaskan tentang bedanya kesurupan dan perewangan. Kemudian juga ini ada yang menarik ya, bagaimana cara menangkal tuyul. Bukan rahasia lagi bahwa di tengah masyarakat masih ada kepercayaan tentang tuyul ya. Tuyul itu adalah makhluk yang konon katanya kayak anak kecil yang dipelihara oleh orang yang tugasnya mengambil uang dari orang-orang yang ada di pasar, di rumah, dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana agar tidak diganggu oleh tuyul? Utamanya tuyul tidak bisa masuk ke rumah kita mengambil uang kita. Ini bagaimana caranya? Kemudian juga cara mengantisipasi gangguan genderuwo. Kalau sekarang agak sulit ya bisa menemukan genderuwo. Zaman saya masih kecil, genderuwo itu memang katanya ada ya, tapi saya juga belum pernah melihat secara langsung begitu. Kemudian yang menarik, bagaimana cara menyembuhkan orang yang kesurupan? Ya, seringkali kita melihat di sekitar kita ada orang-orang yang kesurupan, dan memang saya dulu seringkali ya menemui orang-orang yang kesurupan, karena saya banyak baca buku-buku seperti ini. Kemudian saya berusaha untuk menyembuhkan orang itu, dan alhamdulillah kok juga bisa ya. Ya, orang yang kesurupan itu biasanya saya pegang tangannya, nadinya saya tekan, kemudian saya pandang matanya. Nah, biasanya dia tidak akan berani untuk memandang mata kita. Nah, dengan penuh keyakinan kita melakukan ritual gitu ya, dengan baca ayat-ayat Al-Quran sebisa mungkin gitu. Kemudian ini yang menarik ya, ini hantu namun hantunya bukan di Indonesia, hantu yang berasal dari luar negeri. Dracula benar-benar ada. Ini menjelaskan tentang makhluk yang bernama Dracula, pengisap darah ya, dari tokoh dunia barat ya. Kemudian hantu hidup di sembarang tempat ya, diingatkan bahwa hantu itu bisa bertempat dimanapun juga. Suara hantu bisa direkam. Wah, ini dulu belum ada penggunaan kamera seperti saat ini ya. Kalau di TV kan banyak sekali bagaimana berburu hantu. Ya, ini waktu itu masih jarang sekali media yang bisa digunakan. Maka di sini ada satu materi tentang apakah suara hantu itu bisa direkam. Dan juga apakah hantu bisa dipotret.
Sebab seringkali kita juga ini ya mendapatkan berita-berita bahwa hantu itu bisa difoto, ya, bisa ditangkap dengan kamera dan sebagainya. Dan ini yang juga Anda perlu tahu, cara mendeteksi tempat yang berhantu. Kemudian dibahas juga tentang makhluk halus bisa dipindahkan atau diusir. Wah, ini kalau Anda merasa rumahnya ada hantunya, ada roh halusnya, ini bisa dipindahkan. Dan yang terakhir, hati-hati belajar ilmu gaib. Buku ini kurang lebih tebalnya hanya 110 halaman, ya. Kemudian juga ada beberapa ilustrasinya yang bisa Anda juga nanti lihat di sini, ya, sebagai panduan-panduan untuk memahami, mempelajari tentang hal seputar dunia gaib. Sekali lagi, buku ini saat ini barangkali sudah tidak bisa Anda temukan di toko-toko buku, namun alhamdulillah saya juga mengkoleksinya. Ini baru satu buku yang saya bahas, masih ada buku yang kedua, yaitu Profil 20 Paranormal dan Keunikan Daya Linuwehnya. Jadi kalau Anda ingin mengenal tokoh-tokoh paranormal siapa saja, pada tahun 98 itu, ya, ada sebuah buku yang juga dari CV Aneka yang mengungkapkan tentang 20 profil paranormal yang terkenal. Siapa saja di antaranya? Ada Pak Gimbong, Danu Ningrat, Bos Edi, dan lain sebagainya. Buku ini akan kami kupas pada kesempatan yang lain. Dan yang terakhir, yang ini juga masih relevan, bagaimana kita bisa membongkar trik-trik perdukunan. Ya, trik-trik perdukunan yang seringkali dukun-dukun ini hanya memanfaatkan situasi, kondisi kita yang tidak paham untuk mengeruk keuntungan secara pribadi. Ini juga akan kami kupas pada kesempatan yang lain. Ya. Sekian dulu yang kami sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan di kesempatan berikutnya. Dengan saya, Suharno, dosen program studi akuntansi, Direktur Amla Consulting, dan juga penghobi pembaca buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.